Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Suharno, dosen program studi akuntansi, yang pada kesempatan hari ini menyampaikan materi akuntansi syariah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu akuntansi syariah, kemudian bagaimanakah penerapan akuntansi syariah dalam dunia usaha. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang Islam sebagai jalan kehidupan. Islam ini punya arti jalan keselamatan. Islam punya arti berserah diri. Sehingga orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berislam. Sehingga kalau kita ingin menjadi seorang Islam yang baik, yang menganut agama Islam dengan sepenuhnya, ya kita tidak boleh memilah-milahkan. Ini kepentingan dunia, ini kepentingan akhirat. Dalam agama Islam ada sebuah ajaran fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan totalitas, dengan keseluruhan. Jangan hanya pilih-pilih. Ya, kalau menikah, maka kita pilih menggunakan agama Islam. Kita beraktivitas yang lain, memilih pandangan hidup yang berbeda. Kita harus menggunakan agama ini di dalam melakukan semua aktivitas kehidupan. Termasuk salah satunya adalah kita melakukan kegiatan berbisnis, berusaha, berwirausaha. Maka ini juga harus menggunakan konsep-konsep keislaman. Kemudian agar kita bisa melakukan kegiatan bisnis, usaha, sebagai wirausaha bisa sukses, maka Anda butuh alat yang bernama akuntansi, yaitu akuntansi syariah. Ini yang perlu kita pahami lebih dahulu. Bahwa dalam agama Islam sudah diajarkan bahwa tidak ada pemilahan antara dunia dengan akhirat. Sepanjang apa yang Anda kerjakan, semuanya Anda tujukan hanya kepada Allah, maka itulah merupakan salah satu hal yang perlu Anda tekankan dalam kehidupan Anda. Maka Anda sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang berislam. Ya. Itulah indahnya nilai-nilai ajaran Islam yang sifatnya universal. Tetapi memang beragama ini dengan keyakinan. Dan itu dikembalikan pada masing-masing pribadi, sifatnya privasi tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain. Sehingga silakan saja, saya menghormati bagi Anda sekalian yang memilih agama di luar Islam. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jelas bahwa semuanya adalah berbicara masalah keimanan. Ya, sebab kita semua juga belum tahu ya barang-barang yang gaib. Apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Apakah Anda pernah bertemu dengan malaikat? Dengan surga, dengan neraka? Kan belum. Semuanya adalah hanya didasarkan pada keimanan, keyakinan. Sehingga ini tidak bisa dipaksakan. Karena masing-masing belum pernah membuktikan. Kembali pada bincang-bincang kita seputar akuntansi syariah, hal yang sama juga demikian. Ya, sebagai seorang muslim, maka kalau kita beraktivitas, sedang punya usaha, bisnis, punya usaha, menjual sebuah produk atau jasa, itu semuanya adalah urusan agama. Sepanjang Anda niatkan, Anda bekerja, Anda berwirausaha, ini hanya Anda tujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini Anda lakukan, maka hidup kita akan berkah. Apa yang Anda peroleh akan bisa berkembang, akan punya nilai lebih. Tetapi kalau Anda bekerja mencari uang semata-mata hanya untuk menghamba kepada uang, berapapun jumlahnya uang yang Anda miliki, saya yakin uang itu tidak akan berkah
bagi diri Anda. Bahkan hidup Anda tidak akan bahagia. Anda akan diperbudak oleh uang. Tetapi manakala kita bekerja hanya semata-mata hanya untuk Allah, pasti mendapatkan rezeki yang banyak. Dan insya Allah rezeki yang kita peroleh akan berkah, bisa menghidupi diri kita. Itulah beberapa poin-poin penting yang nanti kita akan mencoba terapkan dalam mata kuliah akuntansi syariah. Semua aktivitas bisnis kita harus ditopang dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ya, yang bersumber pada nilai-nilai ilahiyah, agar hidup kita sesuai dengan yang menciptakan. Apa yang kita lakukan tidak menyimpang dari perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu mari bersama-sama kita buka pola pikir kita buka wacana kita, agar apa yang kita kerjakan ini selalu dalam konteks beribadah. Maka beragama Islam adalah salah satu pilihan jalan kehidupan. Kalau Anda ingin menempuh hidup sukses di akhirat, ingat bahwa dunia ini ladang akhirat kita. Perbanyaklah amal-amal kita, perbanyaklah aktivitas kita yang bernilai untuk kemanusiaan. Kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kemanusiaan, insya Allah itu juga akan menjadi keberkahan bagi kita. Itu pandangan saya, tentunya Anda punya pandangan yang lain. Bagaimanakah Anda mensikapi terhadap statement saya ini, bahwa Islam bagi pemeluknya merupakan pilihan jalan kehidupan. Dan ketika sudah meyakini bahwa Islam merupakan jalan kehidupan, sejauh mana kita telah menerapkan prinsip-prinsip dalam semua aspek kehidupan. Termasuk adalah kita berkegiatan dengan sesama manusia. Kita berniaga dengan sesama manusia, baik muslim dan tidak muslim. Agama Islam mengajarkan bahwa kita ini bermuamalah, ya, tidak harus dalam konteks satu iman. Nabi pun juga pernah utang piutang dengan orang Yahudi. Nabi punya utang kepada orang Yahudi, kemudian orang Yahudi sempat memarahi Nabi. Tetapi Nabi menerimanya dengan legawa. Justru yang tidak terima adalah para sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi pun waktu hidup pernah punya utang, pernah punya pinjaman. Kemudian Nabi ketika mengembalikan dengan pengembalian yang lebih baik. Ya, ini tentunya akan menginspirasi kita untuk lebih banyak mendalami terkait dengan kegiatan yang bersifat muamalah. Salah satunya adalah kegiatan bisnis, dan di dalam bisnis tentunya ada alat sarana untuk mempertanggungjawabkan bernama laporan keuangan. Dan laporan keuangan adalah merupakan produk dari akuntansi. Silakan pandangan saya ini Anda berikan tanggapan. Sekali lagi, tanggapan Anda tidak harus selalu setuju dengan apa yang saya pikirkan. Berikan sudut pandang yang berbeda, berikan cakrawala Anda dalam perspektif yang lain, saya pun akan menghormati. Sebab semuanya ini berlandaskan pada sebuah keyakinan. Dan bagi Anda pemeluk agama non-muslim, silakan Anda juga bisa mengkaji pendapat saya ini yang Anda kaitkan dengan agama yang Anda yakini. Sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa pada kesempatan pertemuan berikutnya. Semoga Anda selalu sehat, selalu sukses dalam menempuh kehidupan, dan mari kita niatkan apa yang kita kerjakan hari ini, belajar sebagai sarana juga menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semuanya.